Huawei Watch Fit 3. Yes, kalian nggak salah lihat kok. Form factor-nya aja yang sekarang berubah menjadi sebuah smartwatch dari yang tadinya ala-ala smartband gitu. Dengan tongkrongan seperti ini, Huawei Watch Fit 3 menurut gue lebih fleksibel untuk digunakan di berbagai skenario, alias nggak kaku. Sekaligus mungkin gue juga bisa bilang bahwa dia ngisi celah baru di lini produk wearables Huawei Indonesia. Namun seperti biasa, di K2G yang paling penting adalah experience pemakaian, bukan tampilan ataupun spek di atas kertas. Seperti apakah experience pemakaian Huawei Watch Fit 3? Dan dengan harga yang ditawarkan, apakah kita bisa bilang bahwa Watch Fit 3 ini value deal? Let's go, kita bahas. Buat yang belum sadar, yap, ini adalah kali pertama Huawei buat smartwatch yang bentuknya ngotak, nggak bulat atau manjang. Jadinya beda sama Huawei Watch Band series dan GT series-nya yang kayak jam analog. Nah, pasti banyak yang komen, tongkrongan Huawei Watch Fit 3 kok overall mirip sama Apple Watch, bahkan sampai ke elemen UI-nya. Gue setuju, harusnya overall desainnya bisa lebih original lagi. Walau sebenarnya kalau kita lihat langsung, nggak plek-ketiplek sama kok. Karena Watch Fit 3 ini bentuknya lebih ngotak watch case-nya. Menurut gue, terkait kemiripan ini adalah strategi yang cukup pintar dari Huawei. Karena ditujukan untuk meng-cater target market yang menginginkan sebuah smartwatch ala-ala Apple Watch, namun budgetnya belum cukup. Atau buat mereka yang HP-nya itu bukan iPhone alias Android. Ya jelas, ketimbang beli Apple Watch yang KW, mendingan kemana-mana beli Huawei Watch Fit 3 yang secara brand trusted dan juga nggak kalah sama Apple. Ditambah, dalam beberapa hal Huawei Watch Fit 3 justru lebih baik ketimbang Apple Watch yang entry level alias yang SE. Utamanya dari segi fitur, kemudian juga durabilitas baterai, dan kecerahan layar. Lanjut ya soal desain. On top of desainnya yang boxy, edgy, dan build quality-nya yang solid berkat aluminium case, di pergelangan tangan pun saat dipakai nyaman. Karena profilnya tipis, ringan, dan yang nggak kalah penting, rubber band-nya nyaman, soft, dan tidak menimbulkan friction yang berlebih dengan bulu tangan gue. Ya pokoknya nggak kayak strap murahan sama sekali. Selama gue menggunakan Watch Fit 3 sekitar 10 hari belakangan, gue nggak pernah lepas selain saat mandi. Tidur pun gue pakai. Perlu pembuktian apa lagi coba? By the way, gue punya ini warna watch case-nya silver, untuk strap-nya hijau mint gitu. Ya gue lagi pengen mencoba yang rada colorful aja ya, supaya fresh dan gak boring. Merasa kurang cocok? Masih ada kok opsi kombinasi warna lain sampai dengan strap dengan material yang berbeda. Tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja. Oh ya, nggak lupa, buka dan pasang strapnya juga gampang. Layar AMOLED-nya gede, 1,82 inch, tajam, reproduksi warnanya cakep, responsif terhadap touch input, punya fitur AOD walau jarang gue pakai untuk menghemat baterai, dan yang gak kalah penting, terang banget layarnya, bisa up to 1500 nits di auto brightness mode. So far, gue nggak mengalami kendala buat baca konten saat lagi olahraga di berbagai sikon. Cuman emang gue merasa bezelnya masih rada tebel ya. Tapi ini bisa diakalin dengan menggunakan watch face yang base-nya hitam. Jadi bezelnya berasa nyatu kayak bagian dari UI. Jadinya seolah bezel-less. By the way, layarnya ini 2.5D. Jadi rada cembung di edges-nya, nggak flat. Efeknya berasa ekstra smooth saat mengontrol UI dengan gestur. Ngomongin kontrol UI, kita bisa menggunakan crown untuk scrolling maupun akses kumpulan aplikasi, dan juga ada satu function atau down button yang bisa di-customize fungsinya. Kalau gue sih tetap pakai defaultnya, yaitu untuk akses workouts, supaya nggak nyari-nyari dan meraba-raba pas udah ready mau bakar kalori. Oke, itu tadi basic hardware-nya. Seperti biasa, untuk menggunakan Watch Fit 3 harus ditandem dengan aplikasi Huawei Health, tentunya dengan koneksi via Bluetooth. App ini bisa di-download via App Store di iOS maupun Play Store di Android. Namun gue pakainya di Android, supaya bisa relate ke lebih banyak calon buyer dan lebih bisa mengekstrak fungsinya secara maksimal. Catatan, app yang gue gunakan ini versi beta, karena gue nyobain produk ini sebelum launch.
Tapi sekarang harusnya kalian sudah bisa langsung download via App Store atau scan barcode yang ada di boxnya. Cara pairingnya sendiri gampang, tinggal ikutin steps-nya aja. Gue nggak mungkin bahas semua fitur di smartwatch ini, karena terlalu banyak fiturnya. Dan just info, semua fungsi standar sebuah smartwatch ada di Watch Fit 3. Mulai dari fungsi pelengkap seperti buat menerima call, quick message reply via WA misalnya, kontrol musik, sampai dengan tracking kesehatan atau olahraga yang basic. Secara sensornya lengkap. Selanjutnya, gue akan bahas beberapa hal yang menarik di Watch Fit 3, sekaligus yang gue rasa berguna buat gue, dan gue pengen kalian tahu. Dengan format smartwatch, gue merasa fungsi Huawei Watch Fit 3 lebih komplit. Informasi yang ditampilkan di layar lebih banyak, bacanya juga lebih enak, termasuk notifikasi. Terus ngatur beberapa info yang ingin ditampilkan di watch-nya juga lebih mudah, sekaligus nggak melulu harus buka HP. Salah satu contohnya kustomisasi informasi yang ingin kita tampilkan di widgets. Sayangnya, maksimal widget yang bisa dipilih cuma 6. Selain itu, watch face yang kita pilih juga lebih stand out, seabrek-abrek opsinya. Terkait kebugaran dan olahraga, untuk yang serius ingin mengurangi berat badan atau punya body goal tertentu, Watch Fit 3 punya fitur weight management yang mendetail, di mana kita bisa tracking kalori defisit, yang diukur dari kalori yang kita konsumsi dan yang kita bakar. Bagusnya sih ketika kalori yang kita bakar lebih besar dari yang kita konsumsi. Nah, untuk mendapatkan data yang precise, kita harus input datanya secara manual via aplikasi Huawei Health di HP. Tinggal diinput makanan apa saja yang kita makan sepanjang hari, mulai dari sarapan sampai makan malam, plus makanan lain yang kita makan. Database makanan Huawei cukup banyak, jadi nggak usah khawatir makanan yang kalian input nggak muncul opsinya. Soalnya kebanyakan yang gue makan selama ini ada. Sedangkan untuk kalori yang dibakar, datanya akan otomatis ditarik dari kegiatan sehari-hari kita. Outputnya, kalau kita kebanyakan konsumsi ya di warning. Kalau kurang olahraga akan diberikan warning dan rekomendasi action yang harus diambil. Tantangan buat fitur ini emang harus rajin-rajin input dan nggak boleh lupa untuk hasil yang maksimal. Gue sendiri pernah sesekali kelewat, tapi untungnya tetap bisa di-input walau harinya sudah kelewat. Data terkait kalori management ini juga bisa kita pantau melalui aplikasi Stay Fit di watch-nya sendiri. Berikutnya, untuk yang rutin memonitor pola tidur, fitur TrueSleep 4.0 di Watch Fit 3 punya algoritma baru yang lebih rich, sehingga ada tambahan fitur untuk bisa memonitor pola pernafasan kita di saat tidur. So far, sleep breathing awareness gue normal, dengan skor breathing quality yang tinggi pula. Kalau sebaliknya, berarti ada indikasi atau potensi terkena sleep apnea atau sleep disorder yang bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi di sini, kita dapat ekstra satu indikator buat memantau tidur. Ditambah, kita dikasih analisis tidur dan rekomendasi harian juga. Tidak sampai di situ, algoritma untuk mendeteksi detak jantung dan mengukur SpO2 juga diklaim lebih akurat. Ditandem dengan PPG sensor, kini Huawei Watch Fit 3 bisa mendeteksi aritmia atau pola detak jantung yang tidak normal, sehingga bisa membantu memberikan early warning kepada user untuk mengambil action. Gue apresiasi Huawei karena fitur ini dibawa turun ke Watch Fit 3 dari GT4. Lagi-lagi perlu digarisbawahi bahwa semua fitur kesehatan di smartwatch bukan alat diagnosa, cuman sebagai tracker atau reminder. Tetap perlu konsul sama dokter untuk diagnosa yang paling pas. Wah, ini dari tadi bahas fiturnya yang berat-berat ya. Oke, sekarang yang simpel-simpel deh. Watch Fit 3 punya GPS, jadi bisa dipakai buat tracking rute olahraga kita. Bahkan kalau kita kehilangan jalan, bisa dipakai buat tracking balik rute kita untuk sampai ke titik awal. Penting buat yang sering berpetualang di tempat baru. Nggak sampai di situ, di Huawei Watch Fit 3 juga ada mode track run, guna buat kalian yang suka lari di running track. Berkat support dari GPS tadi, pace dan distance-nya bakalan lebih akurat, karena tiap lane beda-beda panjangnya biasanya. Gue nggak sempet coba, karena tidak ada akses ke running track yang proper. Selain adanya 100 lebih mode workout, buat newbie yang baru ingin memulai hidup sehat, ada yang seru nih di Huawei Watch Fit 3. Ada beberapa latihan kebugaran yang bisa dilakukan dengan panduan suara dan gambar real langsung dari watch-nya. Jadi kita bisa langsung lihat gerakan apa yang harus dilakukan. Termasuk untuk latihan warming up pun ada di sini. Menurut gue sangat handy. Jadi kalau mau ngikutin guidance, nggak melulu harus sambil nonton di HP atau layar besar.
Walau memang kalau mau kita lakukan via HP, fitur yang sama juga tersedia di aplikasi Huawei Health. Yang paling gokil dari Huawei Watch Fit 3 adalah ketahanan baterainya. Dengan semua fitur kebugaran tata kanan, auto brightness on, sleep layar gua set di auto, raise to wake on, AOD off, untuk notif gua onin yang perlu aja, hasilnya untuk daily use gue, baterainya turun sekitar 7-10% per hari tanpa kegiatan olahraga. Artinya, easily bisa mencapai seminggu tanpa ngecas. Sedangkan kalau ada olahraga, bisa expect lebih tinggi lagi konsumsi baterainya. Contohnya, outdoor walk sekitar 4,5 km dengan GPS on selama kurang lebih 1 jam, ngabisin baterai 4%. Intinya sih, gue melihat kalau kegiatan olahraganya nggak ekstrim, Watch Fit 3 bisa bertahan up to 7 hari. Juara banget ini mah. Beda abis dengan experience di Apple Watch Ultra gue sekalipun, yang harus ngecas 2 hari sekali. Kalau baterainya habis, mau ngisi ulang baterainya, pakai kabel yang ada di dalam box. Untuk ngisi baterainya dari habis sampai penuh, kurang lebih perlu waktu 60 menit. Gimana? So far cemerlang banget ya experience-nya? Apakah nggak ada catatan atau kekurangan? Ada dong. Kurasi aplikasi pihak ketiganya masih belum banyak. Lalu vibration motornya masih berasa kurang smooth dan silent sedikit, walau udah gua set di soft. Terakhir, gue merasa strapnya kurang lebar ya, jadi di mata gue berasa kekecilan buat dampingin watchnya. Tapi lagi-lagi ini selera gue loh ya. Udah sih, itu doang. Gak ada yang deal breaker pastinya. Oke, Huawei Watch Fit 3. Secara fitur, penggerongan, experience pemakaian, semuanya match alias well balanced. Menilai dari semua experience yang diberikan, gue merasa Huawei Watch Fit 3 ini berpotensial laris manis banget di market Indonesia. Terlebih, harganya masuk akal, mulai dari Rp1.999.000. Artinya, Huawei Watch Fit 3 ini bisa gue bilang value deal. Kekurangannya tentu ada, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya. Gue berharap kekurangan-kekurangannya tersebut bisa diperbaiki di produk next gen-nya. Buat yang tertarik, saran gue buruan gas. Soalnya kalau beli di periode launch, bakalan dapat gratis TWS Huawei FreeBuds SE2 dan ada VIP service selama 1 tahun dan cicilan 0% buat 12 bulan. Selain itu, di waktu yang sama, 21 Mei Huawei juga meluncurkan 2 produk lain. Huawei FreeClip warna beige, yang mana kalau kalian beli, bakalan dapat gratis Huawei Band 8. Satu lagi ada juga Huawei GT4 41mm warna hijau. Lagi-lagi kalau kalian beli, bakalan dapetin bonus TWS Huawei FreeBuds SE2. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2J. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.